Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja, yang kami hormati Bapak Ibu para Wakil Ketua Tim Kerja, yang kami hormati Ketua Panitia HKN beserta seluruh penanggung jawab kegiatan, ya, rekan-rekan panitia yang sama berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga di siang hari ini kita berkumpul baik di ruangan ini dan ada juga beberapa teman yang hadir secara daring ya. Termasuk dari Wilker ada yang hadir juga ya dari Wilker. Ya. Eh, Bapak dan Ibu hari ini kita akan eh, mendengarkan nanti kesiapan daripada teman-teman panitia untuk pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional di tahun 2025 ini. Ya, beberapa kegiatan telah direncanakan ya dan itu yang akan kita diskusikan nanti seperti apa progresnya dan eh, yang sudah berjalan saat ini dan persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Balai terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang kita sudah rencanakan, termasuk mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin yang baru ya, yang merupakan eh, arahan pimpinan dari pusat. Ya. Dan kepada Bapak Kepala Balai dengan hormat kami silakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Pak Kasubag Adung, para Katimker, para Wakatimker, dan oh ya, juga Ibu Ketua DWP BBKK Makassar yang hadir melalui Zoom, mudah-mudahan sudah bisa ikut bergabung. Juga teman-teman ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan semua anggota panitia penyelenggara panitia pelaksana HKN di BBKK Makassar, juga semua pegawai BBKK Makassar yang ikut hadir dalam pertemuan ini, baik secara langsung maupun secara daring. Itu Ibu Ketua DWP sudah muncul. Ini saya perkenalkan untuk Bapak Ibu para pegawai yang belum pernah ketemu. Ini namanya Ibu Naila Zulfa Sajat Nur sebenarnya ya, tetapi karena peraturannya nama suami yang dicantumkan jadi Naila Zulfa Farhani. Silakan Bu Ketua DWP memperkenalkan diri lebih lanjut. Sinyalnya baguskah? Nggak bagus seperti di rumah ya. Masih mute Bu Ketua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya.
Salam kenal, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih kepada Bapak Kepala BPKK Makassar beserta Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal, saya Naila. Terima kasih sudah diajak bergabung di acara Zoom ini. Semoga acara berjalan lancar, penuh keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua. Untung nggak salah omong, nggak ngomong Pak Direktur atau Kepala KKP Batam. Hampir. Karena dulu jadi ketua DWP-nya saat saya jadi Kepala KKP Batam gitu ya. Dan terakhir berlanjut. Sekarang pun jadi Ketua DWP BPKK Makassar. Bapak Ibu semua, jadi kenapa tadi saya minta, lah itu suara kucing kami itu, ya ikut ikut monitor di Zoom. Namanya Jai, nama lengkapnya Jainuddin. Ya, jadi saya ulangi, eh, kenapa tadi saya minta panitia agar pengurus atau perwakilan pengurus DWP juga ikut dilibatkan dalam rapat kita pada siang hari ini karena ada eh, sedikit perubahan, bukan perubahan tapi penambahan ya, penambahan di kegiatan HKN kita atas permintaan dari Ibu Direktur PTM, permintaan bantuan dari semua UPT bidang karantina kesehatan se-Indonesia untuk membantu pelaksanaan program screening HPV DNA. Begitu ya Dokter Ida ya judulnya ya. Ya. Dan ketika Ibu Direktur PTM, Bu 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 Dokter Nadia menjapri saya gitu ya. Waktu itu saya langsung iyakan gitu ya. Karena walaupun program apa namanya CA serviks ya, deteksi dini CA serviks, pencegahan pengendalian CA serviks itu sebenarnya sudah tidak ada lagi di tusi kita karantina kesehatan gitu ya. Semenjak kita berubah dari kesehatan pelabuhan menjadi karantina kesehatan, tusi kita sebenarnya sudah harus fokus di bidang kekarantinaan kesehatan gitu ya. Kalau untuk screening TB, HIV itu masih masuk dalam ranah kita dalam fungsi-fungsi pengawasan terhadap pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan gitu. Tapi kalau untuk CA Serviks sebenarnya sudah jauh sekali melencengnya gitu ya. Tapi karena ini yang pertama tadi dari program PTM meminta bantuan mengingat kegiatan ini yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia tetapi belum berjalan dengan baik. Dan seperti biasanya di Ditjen P2P sejak dulu gitu ya. Kalau ada program-program pengendalian penyakit, pencegahan pengendalian penyakit, kalau di daerah atau di wilayah itu belum berjalan dengan baik, biasanya yang diminta bantuannya adalah UPT bidang karantina kesehatan. Nah, ketika Bu Direktur menyampaikan kepada saya langsung iyakan. Itu tadi karena ada permintaan bantuan dan ada hal yang sifatnya pribadi dari saya sebenarnya gitu ya. Yang saat ini terpaksa saya ungkapkan lagi gitu ya. Saat saudari kita Bu Ica meninggal,
itu saya merenung. Saya betul-betul ya bisa dibilang shock gitu ya. Bukan karena meninggalnya karena itu sudah takdir ya, kita semua akan mati pada akhirnya gitu ya, tinggal menunggu giliran. Tetapi penyebab sakitnya Bu Ica itu ternyata karena yang kita bahkan teman terdekatnya pun, saudara terdekatnya pun mungkin tidak tahu. Saya saat itu, saya dan Dokter Rida ya, kita pernah diskusi ya dok ya, kok kami curiga gitu, melihat gejala-gejala yang dikeluhkan oleh Bu Ica. Nah, ternyata kecurigaan kami terbukti memang betul Bu Ica berat sakitnya itu bersumber dari CA-nya ya, CA payudara ya gitu ya. Nah, kemudian saya berpikir ini sepertinya saya harus lebih mengajak kita semua, teman-teman semua untuk lebih memperhatikan kesehatan kita secara umum dan juga kesehatan ibu-ibu kita. Jadi saat Bu Dir PTM menyampaikan permohonan bantuannya, saya langsung iyakan gitu ya. Karena fokus utama saya justru adalah bukan ke lintas sektor, tetapi ke ibu-ibu kita dulu yang harus bisa dilibatkan secara aktif, secara menyeluruh semua ibu di BPKK Makassar ini itu kita lebih perhatikan kesehatannya. Jadi untuk kegiatan apa namanya screening HPV DNA ini nanti sesuai juga dengan arahan dari pusat, nanti akan kita laksanakan, kita gabungkan dengan kegiatan CKG, gitu ya dok ya. Jadi CKG kita CKG plus plus, CKG plus screening HIV TB itu tetap kita laksanakan. Karena nanti sebentar lagi juga akan secara resmi Direktur Penyakit Menular akan minta bantuan juga untuk peningkatan cakupan screening TB. Alhamdulillah kalau kita sudah kita laksanakan itu ya sejak lama. Nanti bentuknya seperti apa nanti kita tunggu undangan pertemuannya dan juga screening HPV DNA ini. Gitu. Nah, saya minta secara khusus kepada DWP BPKK Makassar untuk terlibat penuh mensukseskan kegiatan screening HPV DNA ini. Terlibat penuh untuk partisipasi di lingkungan internal BPKK Makassar dan juga kepada eksternal kepada lintas sektor BPKK Makassar. Kemarin saat ada pertemuan di pelabuhan, saya sudah bisik-bisik sama Pak John, Kepala KSOP Makassar, dan juga kepada Kapolres dan Kapolsek Pelabuhan yang kebetulan beliau-beliau semuanya perempuan. Dan beliau-beliau menyambut antusias, siap untuk berpartisipasi. Nanti tinggal ditunggu suratnya, resminya, dan koordinasi teknisnya seperti apa. Jadi nanti akan ada surat dari saya selaku Kepala BPKK Makassar kepada semua pimpinan lintas sektor di Bandara Hasanuddin dan di Pelabuhan Makassar. Kalau perlu juga di Sulbar, bisa dok.
Oh, susah ya. Oke. Ya kita fokuskan untuk di anu dulu lah ya, di Makassar ya. Dan juga saya mohon nanti dari DWP BPKK Makassar juga bersurat kepada para ketua-ketua DWP lintas sektor di pelabuhan dan di bandara, Hasanuddin. Nanti dijadikan satu deh, satu surat saya nanti ada lampirannya, surat dari Ketua DWP BPKK Makassar kepada Ketua DWP lintas sektor yang ada. Nanti minta tolong Pak Kasubag atau panitia, sekretaris, koordinasi dengan tim keempat untuk menyiapkan draftnya. Dan seterusnya nanti penanggung jawab CKG plus ini nanti koordinasi dengan panitia untuk pelaksanaan kegiatannya di hari H yang sudah kita jadwalkan di tanggal 11 dan 12 begitu ya kalau nggak salah ya. Ada perubahan? Enggak. 11 dan 12 ya. Bersamaan juga dengan kegiatan donor darah begitu ya. Itu yang kita jadikan sebagai acara puncak pelaksanaan HKN BBKK Makassar. Kemudian dalam rapat ini juga nanti Pak Ketua atau Pak Wakil atau dari pengurus dari panitia HKN nanti bisa menyampaikan kepada kita semua progres dari persiapan yang sudah dilakukan, juga kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan masih dalam rencana kegiatan untuk dilaksanakan. Apakah masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi? Kalau soal anggaran, alhamdulillah sepertinya di luar prediksi saya. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang terkasih, yang dermawan di BPKK Makassar ini sehingga bisa terkumpul sampai hari ini 11.300.000. Jangan di korting Om. 11.300.000. Silakan diatur oleh panitia dengan sebaik-baiknya anggaran ini nanti untuk sepenuhnya untuk mensukseskan kegiatan HKN kita, termasuk juga mungkin nanti kegiatan sosial kita gitu ya. Dan juga ada rencana dari DWP untuk melaksanakan kegiatan bazar ya kalau nggak salah ya. Mulai besok. Mulai besok. Oke. Silakan nanti mudah-mudahan hasil yang didapat bisa maksimal dan bisa untuk eh, disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selanjutnya, baik kegiatan di DWP BPKK Makassar maupun di kegiatan-kegiatan dalam rangka HKN kita dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya mengikuti jalannya rapat pada siang hari ini. Silakan Pak Kasubag untuk nanti selanjutnya dilaksanakan oleh Ketua Panitia dan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan untuk arahannya, khususnya terkait dengan kegiatan screening HPP-DNA di mana seluruh DWP diharapkan keterlibatannya secara aktif dan full di kegiatan ini. Ya, artinya kepada bapak-bapak yang ada di sini, artinya dimohonkan juga keterlibatannya untuk menyampaikan kepada eh, ibu-ibu DWP-nya. Ya. Karena Pak Kasubag sudah sampaikan barusan untuk keterlibatan bapak-bapak, saya jadi muncul ide seketika. Kegiatan kita ini nanti kita namakan Sulastri. Suami lebih sayang istri. Jadi ini perintah ini, saya perintahkan semua pegawai, ibu-ibu,
BPKK Makassar, dan mohon Ibu Ketua DWP juga nanti menyampaikan kepada semua anggota DWP BPKK Makassar untuk ikut serta melakukan pemeriksaan screening CKG dan screening HPV DNA. Khusus untuk bapak-bapak pegawai yang istrinya nanti melaksanakan pemeriksaan HPV DNA tadi ikut mendampingi. Wajib ini perintah. Pak Yusri, Pak Nirwan, Pak Anang, Pak Amar harus menjadi contoh untuk bapak-bapak lainnya. Jadi nanti bapak-bapak yang tadi saya sebutkan mendampingi istri-istrinya pada saat melakukan pemeriksaan HPV DNA. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat segera alat dan bahan untuk screening HPV DNA ini yang metode apa tadi Bu? Self service. Self sampling. Self service lagi. Tadinya saya minta kalau bisa self service gitu, itu alat bahan dibawa pulang, nanti bapaknya sama ibunya lah yang melakukan itu pemeriksaan itu. Ternyata nggak bisa gitu ya, ternyata nggak bisa. Jadi harus karena self sampling tadi itu ibu-ibu silakan melakukan nanti ada pedomannya ya, melakukan sendiri gitu ya. Jadi tidak ada keterlibatan orang lain di situ. Jadi ibu-ibu nanti lebih nyaman gitu ya. Untuk pelaksanaan pemeriksaan HPV DNA ini kan ada syarat-syaratnya. Syarat pertama, AI tidak boleh ikut ya karena belum jadi ibu, belum jadi istri. Terus sedang tidak menstruasi. Ya, sedang tidak menstruasi. Terus 2 hari dua hari puasa dulu. Nah ini makanya keterlibatan bapak-bapak. Kalau saya sudah lebih dari 2 hari itu. Nanti Ibu Ketua DWP bisa ikut screening HPV DNA di DW ya, di DW apa DWP pusat. Gitu. DWP pusat. Kalau Ibu Ketua sih sudah rutin periksa. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau dari DWP pusat itu nanti ada program ini untuk para ibu-ibu DWP itu Ibu Ketua bisa ikut bergabung di situ. Ya. Dan saya pasti puasa kok Bu. Ya gitu ya, ini perintah nih untuk bapak-bapak pegawai nanti ikut mendampingi ibu-ibunya pada saat istri loh, bukan ibu-ibu, istri-istrinya saat melakukan pemeriksaan screening HPV DNA. Gitu Pak Yusri, terima kasih sudah diingatkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi bapak-bapaknya sudah mendengar ya, ini instruksi langsung dari Bapak pimpinan. Ya, dan itu tidak bisa ditawar. Ya, baik, mungkin izin Bapak pimpinan, mungkin kita masuk pada eh, penyampaian dari Ketua Panitia untuk sekaligus laporan barangkali terkait dengan progres persiapan untuk pelaksanaan HKN kita. Waktu kita mohon untuk disesuaikan karena kita harus melaksanakan sholat asar di jam 15 ya. Iya, disilakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Kasdum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan terkait persiapan pelaksanaan peringatan HKN ke-61 di BBKK Makassar. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja dan juga Bapak Ibu Wakatimker, yang kami hormati Ibu Ketua DWP BBKK Makassar yang alhamdulillah bergabung melalui Zoom. Salam kenal Ibu. Kami baru pertama kali bisa bertatap muka dengan Ibu. Alhamdulillah bisa langsung bersua. Terima kasih Ibu atas Terima kehadirannya. kasih. Iya, baik. Dan juga yang terhormat teman-teman atau rekan-rekan panitia yang alhamdulillah sampai saat ini memperlihatkan kinerja terbaiknya sehingga pelaksanaan persiapan dan juga pelaksanaan yang sudah berlangsung alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, izinkan kami menyampaikan updating pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan yang sudah berjalan sampai pada tanggal hari ini 30 Oktober tahun 2025, 4 kegiatan sudah berlangsung dan 5 lainnya akan dilaksanakan pada bulan November. Yang berlangsung sudah ada 4 Bapak lomba-lombanya. Kemudian alhamdulillah sampai posisi saat ini dana yang terkumpul melalui donasi Bapak Ibu sekalian sebesar Rp11.100.000. Kami ucap 11.100. Oh ya maaf, ada yang bertambah ya. Ya mohon izin, mohon maaf ada Rp11.300.000. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dan insya Allah akan menjadi pahala jariah buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kemudian adapun tema HKN ini baru kami dapatkan 2 hari yang lalu beserta logonya yaitu Generasi Sehat Masa Depan Hebat. Logo HKN ke-61 seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Kemudian selanjutnya adapun progres pelaksanaan kegiatan. Pertama, lomba KLM Sehat Pelabuhan Untia dan juga Pelabuhan Pautere ini sudah berlangsung yang semula dijadwalkan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober. Adapun penanggung jawab kegiatannya atau PIC-nya adalah Pak Ridwan, Ibu Nur Hasni dan juga Pak Nur Sakti. Statusnya sudah oke, alhamdulillah, dan sudah terlaksana. Kemudian nanti akan ada nominasi lagi mungkin berikutnya. Jadi jadwalnya sampai dengan 31 Oktober. Kemudian yang kedua, lomba mencari dan mengumpulkan jentik Aedes serta lomba artikel ini dimulai hari Senin kemarin Bapak 27 Oktober sampai dengan 7 November batas akhir pengumpulannya. Penanggung jawab untuk lomba mencari dan mengumpulkan jentik ada Ibu Harina. Alhamdulillah sudah berlangsung. Kemudian untuk lomba artikel penanggung jawabnya Dr. Juniarti Naim. Kemudian pengukuran kebugaran dan dengan metode Rockport, alhamdulillah tadi juga rangkaiannya sudah berjalan untuk pemeriksaan screening PTM-nya sudah dilaksanakan pagi hari tadi. Waktu pelaksanaannya 30 dan 31 esok hari untuk pengukuran Rockport. Penanggung jawabnya yang maha sempurna, maha luar biasa. Ada Dr. Abbas, terima kasih Dr. Abbas. Diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa besok akan ada pelaksanaan pengukuran kebugaran. Mohon untuk malam hari mempersiapkan dengan istirahat yang cukup karena besok akan melakukan aktivitas berlari atau berjalan sepanjang 1,6 km. Bapak Ibu, selanjutnya adalah Selebes Sehat, kegiatan eksternal yang dilaksanakan oleh BKK Poso ini dijadwalkan pada tanggal 5 sampai dengan 8 November 2025. Penanggung jawabnya tim manajerial prestasi, ada Pak Karyadi, insya Allah nanti di bulan November. Kemudian untuk kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, screening TB dan HIV,
Kemudian untuk HPP DNA sesuai arahan Bapak Pimpinan, khusus untuk perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah, ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 November untuk Wilker Pelabuhan Laut Makassar. Kemudian tanggal 12 November di kantor induk BBKK Makassar. Untuk CKG, PIC-nya Dr. Marcelina Silipapu, MPHM. Kemudian untuk donor darah, Wilker Pelabuhan Laut Makassar, PIC-nya Dr. Ruslan, di Bandara Dr. Nurlailah. Persiapannya nanti akan kita lihat detailnya. Kemudian yang ketujuh, Anjaksana Panti Asuhan akan dijadwalkan pada tanggal 12 November 2025. Penanggung jawabnya Pak Haji Rajiman dan Dharma Wanita Persatuan. Kemudian lomba memasak dan sajian makanan sehat dijadwalkan pada tanggal 14 November 2025, tepatnya hari Jumat. Penanggung jawabnya Ibu Kiki, Bu Saiduto Rizky. Dan yang ke-9, Forum Konsultasi Publik atau FKP Temu Mitra, ini dijadwalkan pada tanggal 17 November 2025. Penanggung jawabnya Ibu Sekretaris, Ibu Uyun Wiji Ismita. Baik. Selanjutnya rincian progres kegiatan masing-masing yang sudah berjalan. Izin kami melaporkan. Yang pertama, lomba KLM Sehat sudah ada 10 KLM di Pelabuhan Pautere yang sudah dilakukan penilaian. Kemudian 6 KLM di Pelabuhan Untia yang sudah dilakukan penilaian oleh tim penilai. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Balai juga turun langsung melihat kondisi kapal-kapal yang dalam penilaian. Kemudian yang kedua, lomba mencari dan mengumpulkan jentik. Sampai saat ini flyer sudah kita sebarkan ke grup keluarga besar BBKK untuk dilaksanakan pelaksanaan pengumpulan jentiknya. Kemudian total peserta yang mendaftar sampai dengan tanggal 29 sebanyak 8 peserta. Informasi yang sudah disebar di grup juga termasuk di grup DWP. Yang ketiga, lomba menulis artikel. Pelaksanaannya total peserta yang sudah mengumpulkan sampai tanggal 29 Oktober adalah ternyata masih belum. Mungkin ini masih membutuhkan waktu dari teman-teman untuk menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat yang insya Allah akan menjadi sebuah artikel yang bermutu. Kemudian pengukuran kebugaran dengan metode Rockport hari ini sudah berjalan. Kemudian pemeriksaan kesehatannya tadi pagi sudah kita jalani bersama-sama. Kemudian pelaksanaan kebugaran dengan metode Rockport, pengukuran kebugaran metode Rockport esok hari, pagi hari dijadwalkan pukul 7.30. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan basar dari DWP BBKK Makassar. Flyernya sudah disebarkan, spanduk sudah dicetak. Selanjutnya, izin melaporkan kegiatan donor darah, screening TB HIV CKG, dan screening HPV DNA. Untuk persuratan ke PMI on progress Bapak sudah kami buat. Untuk selanjutnya sudah kami konsulkan ke Ibu Katim keempat. Selanjutnya dalam proses Rikandi. Kemudian persuratan undangan lintas sektor ini juga masih on progress. Persuratan ke Dinkes Kota terkait permohonan bantuan dukungan terkait BMHP, HPP, DNA dan juga tenaga sudah selesai dan sudah mendapatkan balasan dari Dinkes Kota Makassar. Flyernya juga sudah selesai. Kemudian kegiatan Anjaksana Panti Asuhan ini dilaksanakan pada satu panti asuhan, insya Allah nanti akan dikunjungi dan penyerahan sembako dan juga pakaian yang tidak digunakan namun layak pakai. Kami himbau kepada Bapak Ibu yang memiliki pakaian layak pakai dan akan disumbangkan boleh dari sekarang dikumpulkan ke kami untuk kami kolektif nanti untuk diserahkan secara kolektif ke panti asuhan. Kemudian dana terkumpul sementara 2 juta dari sedekah Jumat on the road dari teman-teman yang sudah melaksanakan. Pengumpulan baju layak pakai, kami himbau sebaiknya dikhususkan baju-baju khusus anak-anak. Karena di panti asuhan lebih banyak usia
di bawah 15 tahun, jadi mungkin sebaiknya pakaiannya disesuaikan. Kemudian yang ketujuh, lomba memasak dan sajian makanan sehat. Flyernya sudah disebarkan. Selanjutnya temanya adalah makanan sehat pengganti nasi. Penilaian lomba yang dinilai adalah nilai gizi, kemudian cita rasa, teknik presentasi atau menyajikan, dan kebersihan serta kerapihan pada saat menyajikan. Untuk kategori ininya nanti disepakati kembali Bapak terkait yang didiskusikan semalam di grup untuk nilai bahan baku yang standar nilainya, apakah kita sepakati dengan nilai semula atau ada perubahan, nanti mungkin akan didiskusikan. Kemudian selanjutnya temu mitra atau FKP yang pelaksananya nanti akan direncanakan pada tanggal 17 November. Ini akan menggunakan kuesioner dan sudah difinalisasi, persyaratan peminjaman akun Zoom dan juga permohonan sambutan oleh Ibu Dirjen on progress. Adapun materi paparan temu mitra, layanan berbasis service delivery dan inovasi layanan sudah disiapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak, mohon arahan dan mungkin ada hal-hal yang perlu kami lanjutkan atau kami perbaiki kembali, mohon diberikan arahan dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua untuk laporan progresnya, persiapan dan sudah ada yang berjalan ya untuk beberapa kegiatan. Ya. Oke, tadi mungkin saya ada beberapa mungkin Pak Wahyudi tadi yang masih kurang mungkin tadi adalah kegiatan pengumpulan jentik dan artikel ya. Jadi mungkin ini yang perlu juga dibahas bagaimana supaya ini pesertanya bisa apa itu bisa nambah nih karena khawatirnya kalau tidak nanti progresnya apa tuh pesertanya tidak akan bertambah ya. Jadi mungkin itu perlu juga di apa ya untuk ngatur siasatnya bagaimana supaya ini bisa nambah pesertanya ya. Kalau tadi yang jentik itu hanya ada baru 8 ya, baru 8 yang artikel baru belum ada ya, belum ada yang masuk sampai saat ini ya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin Yang cari jentik wajib aja semua. Cari jentik di rumahnya masing-masing, itu yang didahului. Tuh. Terus cara cari jentiknya mudah saja kok. Dilihat itu bak kamar mandi, kalau kamar mandinya masih punya bak, masih pakai bak. Kalau enggak ada di ember-ember yang ada genangan air. Kemudian bak penampung air di bagian belakang kulkas. Kemudian bak dispenser. Bak dispenser itu yang ada di bawah apa namanya? Apa namanya? Corongnya itu, corong airnya itu. Kemudian semua ibu-ibu pasti pelihara tanaman. Ibu-ibu yang pelihara bunga atau tanaman yang ada di pot, itu potnya pasti ada tatakan. Nah, dilihat itu kalau tatakannya ada airnya, tinggal dilihat aja ada uget-uget atau tidak itu. Yang seperti cendol kecil-kecil tuh. Nah, kalau ada ambil. Disiapkan aja enggak? Panitia menyiapkan apa kayak pipet atau apa namanya? Ada disiapkan. Oh, jadi daftar dulu baru dikasih gitu ya, anunya ya, alat-alatnya. Iya begitu. Tim ketiga ada menyiapkan anunya, botol sama ya, ya. Kalau enggak ada
Nggak ada pipet, nggak disediakan apa namanya, botol, diambil pakai ciduk, masukin ke kantong plastik, bawa ke sini, kasih ke panitia, ke tim ketiga. Iya, tim ketiga ya akan periksa ya. Tuh. Nah, kalau sudah cari di rumahnya masing-masing, kalau belum banyak didapat atau bahkan belum dapat, ke tetangga sebelah, kanan kiri depan belakang rumah masing-masing. Saya kan belum punya rumah, saya masih kontrak, saya masih kos. Nggak, itu bukan alasan. Silakan datangi tetangga kanan kiri depan belakang kos atau rumah kontrakan teman-teman. Ya, Dofar, mana Dofar? Nggak ada alasan tidak ikut, ya. Sambil sampaikan ke tetangganya, kita cari jentik yuk sama-sama. Nanti kan pasti tanya jentik itu apa. Ah, kau belajar bahasa Makassar, terangkan pakai bahasa Makassar, jentik tuh ini adanya di sini 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 sini, bahayanya adalah bisa menularkan penyakit DBD. Ah, itu sambil direkam gitu ya panitia ya, kan ada anunya ya gitu. Nanti sama-sama tetangganya cari deh jentiknya tuh. Bisa ya, semua pegawai bisa ini. Ibu-ibu di rumah, ibu-ibu anggota DWP juga bisa. Justru yang jadi jumantik itu kebanyakan ibu-ibu. Ya, nah, ini lagi-lagi nih Pak Yusri, Pak Anang, Pak Nirwan harus jadi contoh. Pak Amar, ya, nanti daftar. Ya, yang saya sebutkan tadi bapak-bapak nanti daftar ke panitia. Pak Panitia, khusus untuk bapak-bapak yang saya sebutkan tadi, saya tunggu laporannya. Sudah setor jentik belum? Ya, silakan bapak-bapak yang lain, para suami-suami, silakan mencontoh Pak Yusri, Pak Anang, Pak Nirwan, dan Pak Amar. Ibu-ibu juga, Dokter Ida, Dokter Tri, Bu Ira, Bu siapa lagi? Wakatim siapa? Bu Anti, Bu Arni. Nah, harus jadi contoh juga untuk ibu-ibu yang lain, untuk adik-adiknya. Jadi panitia, saya tunggu laporannya juga nih, setorannya jentik ibu-ibu ini ya. Oke, beres kan Pak Ketua Panitia? Oke, ya sip. Laksanakan. Terima kasih Pak. Ya, jadi ini sudah instruksi yang kedua. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, dari yang dipaparkan tadi dari Pak Ketua, ada yang ingin disampaikan, Dokter Ida barangkali? Ya, silakan Dokter Ida. Ya. Terima kasih Pak Yusri. Izin Pak, saya akan menambahkan tentang terkait dengan HPP DNA untuk screeningnya. Insya Allah nanti kami rencananya akan 3 hari sebelum pelaksanaan HPP DNA, itu kami akan melaksanakan sosialisasi dulu terhadap para undangan yang kita undang, DPW-nya, ibu-ibu DPW-nya. Mungkin nanti insya Allah nanti kami mungkin berkenan untuk ibu DPW untuk membuka acara sosialisasi itu untuk lewat Zoom, iya, lewat Zoom aja Pak. Setelah itu nanti di situ disosialisasi, nanti kami akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan, teknik pengambilannya, bagaimana manfaat dari untuk HPP DNA ini, gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami laporkan bahwa kami tadi sudah bersurat melalui Sirkandi ke Direktur PTM
itu untuk permintaan bahan BMHP-nya untuk bahan self sampling-nya. Karena kita dapat target itu 400 dapat target dan untuk 5 hari. 5 hari. Kita dapat untuk 5 hari untuk BBKK Makassar. Untuk BBKK itu kayaknya kalau saya lihat itu 5 hari semua untuk BBKK. Untuk BBKK kelas 1 itu hanya 4 hari. Gitu Pak. Dan itu nanti kami akan mendapatkan juga souvenir. Souvenirnya itu akan diklaim nanti ke PTM. Klaim bersama PTM. Tapi mungkin belum artinya kita kita beli dulu souvenirnya itu. Jadi Sebenarnya berupa apa itu? terserah kita, terserah kita. Karena budgetnya hanya 10.000 Pak. Budgetnya hanya 10.000 per souvenir. Iya. 10.000. 10.000 aja. Berarti kita harus menyiapkan 400 souvenir. Souvenir. Jadi Jadi modali dulu gitu ya. Iya. Kami Pak tadi sudah bincang-bincang sama teman-teman. Kami dapat souvenir ya dalam bentuk apa? Minyak goreng bisa ya Pak ya? Minyak goreng itu setengah liter. Itu udah cukup 10.000 sih. Udah cukup 10.000 untuk minyak gorengnya itu. Ya itu mungkin yang bisa. Itu salah satunya sih kalau untuk 10.000-nya. Jadi bermanfaat juga untuk apa namanya? Untuk ibu-ibu. Bukan dalam bentuk souvenir yang biasa, tapi dalam bentuk minyak goreng. Itu bisa Pak. Terus minyak goreng sama telur mahal mana? Yep. Minyak goreng sama telur. Enggak cukup Pak. Mahal mana? Minyak goreng setengah liter itu dapatnya enggak cukup 10.000. Hanya 9.000-an. Kalau telur berapa? Telur sih 1 biji 2.000 ya. Wah, 1 biji. Iya. 1 biji Pak 2.000 Pak. Ya udah minyak aja lah. Ya. Minyak goreng itu lebih bermanfaat sobat. Terus untuk nanti kami belum sih untuk persuratan nanti minta tolong ya Pak Dr. Seli sama Pak Wahyudi minta tolong untuk persuratan ke lintas sektor dan persuratan untuk ke lintas sektor sebagai undangannya, untuk persuratan untuk DPW juga untuk sebagai undangannya gitu. Begitu mungkin bisa dibuat. Untuk lokasi Pak, kami untuk HPPDNA itu hanya ada 2. Jadi untuk pelabuhan aja sama untuk bandara. Itu Pak. Karena kan di pelabuhan juga banyak yang lintas sektornya juga, di bandara juga demikian. Untuk yang screening, untuk screening HIV/TB itu kami alokasikan di bandara, pelabuhan, dan di Mamuju. Di Mamuju Pak. Mungkin untuk HIV karena di pelabuhan itu sudah banyak cakupannya. Mungkin yang kita prioritaskan untuk screening TB-nya untuk pelabuhan. Gitu Pak. Jadi mungkin itu aja yang bisa kami laporkan. Mohon arahan selanjutnya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk surat-suratannya Pak Kasubag nanti dicek di Sri Kandi. Segera hari ini sudah kelar tuh masalah persuratan gitu dan segera dikirim. Tapi kalau untuk pemberitahuan ini kan nanti tanggal 11-12 ya. Apa nggak terlalu kalau sekarang sudah kita kirimi surat? Nanti lupa enggak? Maksudnya untuk pelaksanaan sosialisasinya 3 hari Sosialisasi sebelum 3 hari, berarti 3 hari tanggal sebelum pelaksanaan kita. 3 hari sebelum tanggal 11, berarti tanggal tanggal 9. 9. Iya. Tanggal 9. Nah, nanti di suratnya di apa? Tanggal 9 ada sosialisasi gitu langsung di apa? Oh iya Pak. Di lampiran suratnya itu di jadwalnya sudah di anu juga, dibuat juga gitu.
Oke, ya paling tidak hari Senin lah ya. Senin itu sudah beredar persuratannya gitu. Kemudian tadi untuk souvenir pelaksanaan CKG dan HPP DNA ini eh, 400 kali berapa ribu tadi? 10.000, 4 juta. Coba lihat dulu tabungan kasnya bendahara, cek dulu masih ada nggak kita anggaran yang bisa Dipinjam kita dari koperasi dulu ya kali. pinjamkan dulu. Oh, Iya, Pak. tengoklah ibu-ibu, para ibu-ibu tengok yang di ujung sana itu. Bisa nggak modali dulu apa untuk kalau perlu minyak gorengnya dari koperasi gitu ya? Iya. Minyak dari koperasi betul ya. Kan nanti pasti akan diganti toh itu sama Iya. pusat kan? Iya, Pak. Ganti. Oke, nah usul bagus itu, usul bagus. Ibu-ibu kalau punya usul bagus-bagus memang. Ya, saya setuju usulnya para ibu-ibu koperasi. Silakan dibantu ibu-ibu kita. Oke, baik ya. Pak Nirwan, silakan Pak Nirwan. Ya. Izin Pak, terkait dengan lomba penulisan artikel, saya lihat ini pendaftarnya belum ada. Takutnya nanti sampai terakhir nggak ada yang daftar. Jadi mungkin dipatok aja mungkin Pak, per tinker minimal 2. 3. 3 per tinker ya. Oh gitu. Artikel. 3 artikel per tinker ya. Ini peserta atau bisa bisa secara tim? Iya, iya, nggak masalah. Baku atur ya. Oke, oke. Makasih itu saja sih. Disepakati ya untuk lomba artikel adalah minimal ya 3 artikel per tinker ya. Sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal 7 ya, sampai tanggal 7 November dan sudah dibuka dari sekarang ya? Iya, sudah dibuka dari sekarang. Staf aduk kalau Ya Pak, termasuk ya. Ya. Saya kira itu tradisi yang perlu dilanjutkan. Iya, oke, baik. Ya, paling tidak seluruh apa rangkaian lomba itu bisa apa itu bisa hidup ya, bisa hidup, pesertanya bisa jangan mati suri lah lombanya. Ya, oke, baik. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, Izin Pak, izin Pak. Mameng ya. Ya, Ya. berkaitan dengan artikel. Ini kan kita di kantor ada beberapa adik-adik mahasiswa yang sementara magang. Nah, apakah kita buka juga untuk mereka? Terus kalau kita buka untuk mereka, bagaimana nanti berkaitan dengan rewardnya jika saja ternyata mereka yang mendapat itu? Itu mungkin Pak, karena kemarin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sempat bertanya, apakah kami bisa terlibat? Seperti itu Pak. Terima kasih. PJ-nya kemarin siapa ya? Oh, kesepakatannya kemarin bagaimana untuk kriteria peserta? Apakah dibatasi hanya di ASN, BKK atau boleh dari mahasiswa ya? Mahasiswa deh. Kemarin itu Pak belum didiskusikan tentang itu.
eh, yang mahasiswa ini yang terutama kalau yang pegawai kan semua bisa masuk Pak, termasuk P3K. Cuma kalau mahasiswa memang belum disepakati itu. Usul Pak Yus. Mungkin kalau boleh mahasiswa yang magang di kita boleh menurut saya. Supaya nggak liar yang pernah magang atau yang pernah yang magang di kita boleh. Nah, yang sementara magang gitu. Atau yang sudah pun nggak apa-apa kalau mau masukkan. Kalau saya juga setuju itu mahasiswa. Iya, mahasiswa. Paling tidak kan ini memeriahkan Hari Kesehatan Nasional. Jadi biar acaranya lebih membumi keluar, peran mahasiswa juga sangat dibutuhkan. Kalau soal pembayaran honor kayaknya tinggal SK-nya yang kita buatkan. Dulu-dulu juga pernah ada yang menulis di luar kita dan kita bisa bayarkan. Hanya SK-nya saja pada saat pembayaran honor harus dibuatkan tersendiri. Ini honor apa? Ini hadiah atau honor? Oh, honor nulis. Iya. Website. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya. Gimana? Ya, mana Bu Ana? Terima kasih Bu Ana ya sudah diingatkan ya. Jadi mungkin nanti kita sepakati saja kalau misalnya itu pemenangnya adalah dari mahasiswa, mungkin untuk hadiahnya itu dari panitia ya. Kalau itu pemenangnya adalah dari internal kita, itu bisa dengan pembayaran honor. Seperti itu Bu Ana ya. Ya. Saya kira clear, artinya untuk mahasiswa boleh kita ikutkan, ya. Tinggal nanti kesiapan daripada panitia untuk menilai nanti ini, ya. Jangan sampai banyak tulisan yang masuk, terus waktunya panitia untuk menilai, ya. Ya. Oke, terima kasih untuk artikel. Ada lagi yang lain? Masak memasak, dunia permasakan gimana nih? Iya. Tadi yang belum disepakati apa ya? Untuk batas maksimal nilai bahannya, harga bahannya. Ya, apakah perlu dibatasi atau tidak perlu gitu ya. Kalau batas maksimal, saya cenderung tidak perlu dibatasi. Batas minimal yang kita sepakati. Ya. Sampai rebusan semua itu. Iya, ayo Kiki silakan ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya cuma ingin menambahkan Pak, apakah nanti pada saat pelaksanaan kita bikin rules-rulesnya dulu, seperti peserta tidak diperkenankan untuk membawa bumbu yang jadi. Iya, jadi tidak diperkenankan membawa bumbu jadi. Untuk penggunaan penyedap gimana ya Pak? Kayak itu, kayak apa, Royco dan lain-lain, itu boleh nggak? Iya, Gimana nih ibu-ibu ya?
Kol- Iya. Iya, takutnya waktunya nggak ini. Gimana ibu-ibu terutama nih, boleh tidak bumbu jadi dan bumbu pabrik gitu ya. Bumbu pabrik itu apa? Micin begitu ya. Kalau penyedap rasa, kalau saya sih nggak masalah ya, nggak masalah. Cuman kalau bumbu jadi lah gimana? Terserah. Bumbu jadi itu kayak apa? Bumbu jadi itu yang sudah tinggal di apa? Iya, Tinggal tinggal dicampur Iya, air aja Pak. Iya. Beli coto hartaku gitu. supaya terlihat asiknya memasak, mungkin bumbunya diracik sendiri ya, gitu ya. Ya udah gimana? Sepakat nih. Semua Timker dan Adum dan DWP bumbu jadi tidak diperkenankan gitu ya. Nah tuh ada pertanyaan tuh dari Pak Mahli. Waktunya cukup 1 jam ya? Cukup ya? Ya. Gimana ibu-ibu ini? Ibu-ibu yang kan sudah membayangkan nih masing-masing menunya. Ya, kira-kira cukup enggak dengan waktu itu? Ya. Izin Pak Yusri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lomba masakan mungkin untuk bumbu jadi mungkin bagusnya kalau ada namanya ibu-ibu disuruh bawa chopper gitu. Jadi bumbunya bisa dichopper di tempat pada saat masak. Terus harus juga ada masako karena makanan tanpa ada rasa masako kayaknya hambar Pak gitu loh. Jadi untuk masako harus ada, garam, vetsin ada, untuk bumbu-bumbu yang lain juga bisa tapi dengan syarat dicopernya di tempat pada saat masak begitu, bukan bumbu jadi yang dibawa dari rumah atau sudah dibuat sebelumnya. Mungkin seperti itu. Mungkin agak lebih memudahkan tergantung berapa waktu yang diberikan untuk memasak begitu. Jadi bumbu-bumbunya boleh dicoper di tempat kan ada chopper itu yang bisa dicas gitu kan Pak. Bisa mungkin dibawa choppernya, chopper yang minimalis, terus dicoper di tempat pada saat masak, mungkin seperti itu. Karena masakan yang mau dimasak tanpa bumbu-bumbu tambahan bumbu-bumbu lain kayaknya akan hambar, Pak, gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Saya sebagai juri mendukung usul Ibu. Makasih, Pak. Kan suka masak, Pak. Sudah clear. Jadi, gimana Ki? Oke Pak, ini sudah kita catat, peserta tidak diperkenankan membawa bumbu jadi, boleh diolah bumbunya pada saat lomba masak, terus diperbolehkan menggunakan penyedap dan bumbu penambah cita rasa. Iya. Terus untuk bahan-bahannya Pak, apakah peserta bisa menyiapkan dipotong terlebih dahulu sebelum diolah atau harus di tempat memasak? Boleh ya Pak, untuk bahan-bahan. Iya, jadi izin Pak, izin. Ya, kita mungkin kembali ke kitahnya. Ya, namanya lomba masak.
Iya, pasti pada saat dilombakan itu baru diolah. Iya, saya kira begitu. Iya. Ya bahannya maksudnya nanti di situ pada saat diolah. Yang jelasnya utuh pada saat itu. Iya. Saya kira itu tambahan. Iya, enggak maksudnya seperti kalau misalnya menunya daging, apakah sudah bisa di apa itu ya? Dipotong. Jangan sampai beku dari rumah. Iya, itu maksudnya. Iya. Artinya kalau kita batasi juga semuanya harus diolah di sini ya, khawatirnya tadi untuk apa itu melunakkan dagingnya saja sudah lebih dari 1 jam. Jadi nanti jurinya tidak bisa menilai nanti. Izin Pak. Izin Pak. Karena kan ini temanya kan sajian makanan sehat. Kalau makanan sehat itu kan tanpa penyedap rasa. Tanpa penyedap rasa. Ada Tolong Bapak bisa hambar nih. ada yang bisa ditambahkan untuk sebagai pengganti penyedap rasa. Jadi bukan penyedap rasanya yang dari toko itu kan, bukan itu. Tapi ada bahan-bahan yang bisa digantikan untuk penyedap rasa. Gitu, Pak. Karena kalau kita itu namanya tidak sehat lagi. Karena kan kalau micin apa segala macam kan itu kan tidak sehat itu. Kalau garam sih masih bisa, tapi kalau micin itu enggak bisa. Itu ada bahan-bahan yang bisa digantikan untuk penyedap rasanya. Gitu, Pak. Terima kasih. Voting aja voting, kalau nggak ada kesepakatan voting. Tim keras satu bagaimana? Iya. Kalau pernyataannya tapi kalau pernyataannya Dokter Rida tentang makanan sehat, eh, bilang MSG itu tidak baik, tapi menurut kami yang di selama ini itu ada standarnya. MSG itu batasnya 6 gram per hari. Ya, ya ini sekedar informasi saja. Ya, kasih. Tapi izin menambahkan, kalau menurut saya mau pakai micin atau tidak terserah, yang penting ada kelebihan masing-masing. Misalnya produk saya tidak menggunakan micin sehingga lebih sehat, seperti itu, silakan. Jadi dianggap sebagai hal yang positif untuk produknya. Jadi kalau menurut saya tidak pakai micin kayaknya enggak gimana ya. Tapi anggaplah kalau memang produk dari tim lain menganggap bahwa saya tidak pakai micin supaya lebih sehat, itu seperti itu, mungkin ada nilai plusnya seperti itu. Atau mungkin tim lain pakai micin tapi dengan kadar sekian karena sesuai dengan syarat pemakaiannya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu distandarisasi terkait makanan sehatnya, tapi bagaimana produk kita yang kita sajikan punya nilai plus tersendiri dengan alasan apapun, seperti itu. Nanti juri yang menentukan, seperti itu. Terima kasih. Iya, enggak usah dibatasi barangkali. Satu tim tidak dibatasi, boleh ramai-ramai. Iya. Gitu Pak ya. Iya. Iya, biar kompak gitu. Ini juga barangkali perlu diperjelas Pak Yusri. Yang pengganti Pak Nggak mau jurinya menilai kalau Pak Yusri, itu yang pengganti nasi ini barangkali perlu diperjelas. Tidak boleh sama sekali yang dalam yang komponennya dari beras, termasuk lontong. Misalnya ada yang mau bikin sate, kan tidak seru itu, tidak ada lontongnya. Atau buras. Tidak mengenyangkan itu kalau tidak ada komponen nasinya.
Berasnya maksudnya. Iya. Atau apakah apa saja yang boleh supaya kita tidak salah nanti. Selain beras contohnya? Bu Ira, Ya ya. Pak, jagung, Jagung, umbi-umbian, terus kentang. sagu, itu kan Kan selain beras itu. nasi sebenarnya juga kan bukan sesuatu yang dilarang. Atau dilarang nasi? Makanan Tidak. sehat juga. Iya. Iya. Konsumsi beras kan tidak dilarang. Jadi Beras merah. iya. Ya Bu Ira, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Nah, ini kan temanya, kita ke tema dulu, Pak. Temanya itu kan makanan sehat. Nah, makanan sehat itu nasi masuk tidak? Jagung masuk tidak? Maksud saya seperti ini, kita dikasih dari panitia, dikasih rambu-rambu. Rambu-rambu, seumpamanya boleh menggunakan berapa kalori begitu, atau dalam dalam apa? Ya, ada ahli gizinya kan, Ibu Ai. Nah, karena makanan sehat kan yang mengukur udah hilang ilmunya. Ya, ya karbohidratnya berapa begitu. Jadi kita bisa pergi, oh kalau karbohidrat terlalu 100 gram berarti jangan menggunakan nasi. Atau pokoknya ada standarnya lah. Nah terus terkait yang tadi masalah menggunakan micin atau apa, kalau menurut saya itu tidak Pak, karena di rumah saya tidak pernah menggunakan micin. Ya, artinya enak atau tidak itu mungkin karena keterbiasaan di rumah ya enak aja karena tidak ada micinnya, karena saya lebih banyak main di bumbu bawang putih, bawang merah gitu. Jadi terserah lah, kalau saya sih jangan ada micin. Ini masukan. Nah, untuk panitia khusus masak-masak. Terima kasih. Ada yang izin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini mungkin bagus usulan supaya seperti dengan MasterChef yang ada di televisi, ya. Jadi mungkin panitia sisa menyebutkan saja bawa jagung, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Nah, silahkan masing-masing peserta bawa bahan itu. Nah, pas di lapangan silahkan buat bagaimana modelnya. Tetapi yang apa-apa isinya ya panitia yang menentukan. Mau dijadikan jadikan apa. Sepertinya itu yang mungkin yang di MasterChef Indonesia lebih bagus seperti itu daripada kayak teman-teman jadi bingung. Saya mau bikin apa ini? Yang mana boleh, mana tidak boleh gitu. Jadi kalau sudah ditentukan bahannya, misalnya panitia mengatakan, oke, besok seluruh timker ini bawa bahannya jagung, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini, clear. Pada hari H, silahkan olah sendiri, mau bikin apa kek, mau bikin apa kek. Ya, nanti sisa masing-masing timker yang olah. Jadi akhirnya sama dengan MasterChef yang akan menentukan bagaimana rasanya, bagaimana modelnya ya nanti pimpinan yang itu usulan supaya sama dengan MasterChef Indonesia. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, takutnya menunya sama semua. Gila. Sama bahan tapi tidak sama menu. Gitu. Iya, terserah dari timnya mau masak apa dan dari bahan itu. Gitu. Di masing-masing tim nanti menentukan menunya masing-masing, ya. Menentukan menu sendiri-sendiri, ya. Kemudian harga bahannya maksimalnya tidak dibatasi, ya. Kemudian untuk menu dan bahannya silahkan, ya. Mungkin tidak perlu dibatasi, ya. Tidak perlu dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nanti tim juri yang akan menentukan bagaimana menu yang disajikan dari kategori sehatnya, kemudian kategori cita rasanya, ya. Kemudian mungkin kriteria lain tadi yang ditentukan panitia, karena kalau kita membahas batasan-batasannya mungkin sampai besok tidak selesai. Ya, jadi kalau saya silahkan untuk
masing-masing tim menentukan menunya sendiri-sendiri, bahan-bahannya silahkan, kemudian karena termasuk peralatannya ya, peralatannya disiapkan masing-masing tim ya, kemudian nanti perkara penilaian cita rasa dan menu sehatnya itu kita serahkan sepenuhnya ke tim juri ya. Ibu Satri ikut juga Pak Yusi. Ibu Satri. Ikut Pak, ikut Pak. Nggak usah di dia tim. lah. Tim Yuri Di dia. tim, tapi Dia tidak. pasti pemenang. Masuk peserta, peserta. Jadi kan sudah disepakati arahan dari saya, jurinya saya. Jurinya saya, para security, dan para cleaning service. Pesertanya Bapak Ibu semua, teman-teman di Timker dan di Adum. Kemudian panitia nanti tetapkan saja temanya. Temanya haknya panitia. Tentang apa nih, makanan tentang apa, misalnya makan enak kolesterol turun misalnya gitu. Atau makanan pengganti nasi, nah, misalnya gitu ya. Nah selanjutnya bahan dan lain-lain menu apa gitu ya terserah di Timker sama Adu masing-masing, terserah peserta dan DWP. Peserta menyesuaikan dengan tema yang ditentukan oleh panitia. Ya gitu. Iya, Ya. terima kasih Pak. Saya rasa tema pengganti nasi ini juga merupakan suatu challenge sebenarnya. Ada kok banyak beragam macam menu. Mungkin daerah di lokal kita juga ada. Kita mau angkat daerah mana banyak saya rasa untuk sebagai pengganti nasi dalam menunya. Iya, jadi saya rasa di situ tantangannya. Pengganti nasi, makanan sehat, pengganti nasi. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, siapa tahu nanti muncul menu andalan jagung kebuli gitu. Jagung biryani, ubi biryani gitu tuh. Iya. Untuk menu kita bebaskan ke masing-masing peserta. Jadi kita tidak batasi Pak. Pokoknya temanya pengganti nasi dibebaskan untuk para peserta berkreasi. Mau masak apa aja. Iya, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Bu Kiki. Ya, iya. Clear ya untuk lomba masak ya. Masih ada Pak Ketua? Ya, baik. Mohon izin Bapak Kepala Balai ingin memastikan kembali apakah sponsor dibolehkan atau tidak. Karena kemarin ada penyedia vaksin HPV yang bersedia memberikan mungkin seperti sosialisasi, kemudian memberikan souvenir dalam bentuk bahan media KIE, dan juga bersedia menanggung konsumsi, Pak. Mohon arahan, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Kalau untuk yang tim Selebes Sehat ya, teman-teman yang akan berangkat ya, mohon untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena perjalanan kita cukup jauh ya. Mohon untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Obat-obatan pribadi juga disiapkan ya. Kalau untuk perjalanan kita ya. Kemudian dress code-nya adalah PDH pada saat kegiatan resmi. Ada penyampaian dari sana Pak. PDH, kemudian pada saat malam Ramatama pakaian batik ya. Selebihnya silakan menyesuaikan dengan kegiatan yang akan diikuti ya. Kira itu Pak. Ya, cukup Pak.
Arahan terakhir. Ya, jadi silakan berproses untuk yang tadi sudah kita bahas untuk disiapkan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang masih lama di jadwal itu tetap harus disiapkan dari sekarang gitu ya, bertahap. Demikian dari saya, rapat kita hari ini kita akhiri karena ini sudah masuk waktu asar. Ya, silakan Pak Yusri ditutup. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Ya, kita sudah mendiskusikan ya terkait dengan persiapan-persiapan kita untuk kegiatan HKN ya. Kita berharap seluruh penanggung jawab kegiatan yang sudah ditunjuk untuk segera mempersiapkan khususnya yang membutuhkan koordinasi dengan lintas sektor ya. Kegiatan tersebut mohon bisa di-arrange dengan baik sehingga dapat berjalan sesuai yang kita rencanakan. Ya, kita sama-sama berharap seluruh kegiatan yang kita sudah rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Dan mari kita bersama-sama mengakhiri kegiatan rapat kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih ada di Zoom? Ibu masih ada di Zoom?